senyawa baru. Pada abad ke-19, alat spektroskop digunakan untuk mengamati suatu senyawa baru yang dikemukakan oleh Mendeleev. Beliau mengemukakan senyawa fluor, menemukan gas gallium, scandium, dan germanium. Kemudian beliau mengembangkan senyawa fluor yang digunakan sebagai flux. Akan tetapi, senyawa fluor ini bersifat toksik dan korosif yang sampai-sampai merenggut nyawa 2 orang ahli kimia. Kemudian, ahli kimia Heinrich Moissan yang mengelektrolisis kalium fluorida yang dilarutkan dalam anhidrat asam fluorida dengan platinum atau platina. Kemudian pada tahun 1913, semua senyawa buatan yang bersifat adalah radioaktif seperti unsur nomor 85, astatin, dan 87 frasium yang bersifat radioaktif berjangka pendek. Kemudian pada tahun 1939, magnesium membombardir senyawa 42 dengan deuteron menghasilkan prometheum. Pada tahun 1952, ledakan hidrogen terjadi dan menghasilkan senyawa 9 dan 100. Kemudian pada tahun yang sama, menghasilkan transuranium buatan. Semua senyawa yang ditemukan menggunakan metode bombardir radioisotop buatan. Adapun kegunaan dari semua senyawa itu yaitu dalam dunia industri dan dunia obat-obatan. Kedua, variabel valensi. Pada tahun 1860, senyawa organik ditemukan. Yang pertama oleh ahli kimia Thorpe pada tahun 1870. Beliau mengemukakan bahwa penggabungan rantai atom menjadi rumus untuk mencegah atom memiliki valensi yang tinggi. Akan tetapi beliau tidak menemukan disosiasi pada fase uap. Berbeda dengan ahli kimia yang kedua, yaitu Kekulé. Beliau mengemukakan bahwa asam sulfat yang memberikan belerang 2 valensi. Kemudian beliau mengemukakan bahwa kekuatan relatif lemah disebut dengan teori majemuk. Lalu, beliau dapat menemukan disosiasi dalam fase uap, berbeda dengan Thorpe tadi. Kemudian, beliau menghasilkan senyawa koordinasi. 3. Senyawa koordinasi yang dikemukakan oleh 2 orang ahli kimia, Gen dan Gibbs. Mereka mengemukakan garam jenis yang berwarna sangat indah. Teori rantai Blumstein-Jorgensen. Pada tahun 1869, Christian Wilhelm Blumstein mengembangkan teori senyawa koordinasi dan mengusulkan molekul amonia yang menghubungkan pada suatu lubang. Kemudian yang kedua, pendukungnya yaitu Sophus Mac-Jorgensen yang mengemukakan bahwa beliau mendukung dari teori Blumstein dan Beck yang mengatakan bahwa formula dimer garam obat amina diganti oleh monomer, yaitu cara koordinasi Werner yang dikemukakan oleh seorang ahli kimia bernama Alfred Werner. Beliau mengemukakan organik stereokimia mengenai struktur benzen. Akan tetapi beliau sangat mengkritik teori yang dikemukakan oleh Kekulé mengenai valensi kekuatan. Werner menemukan 2 valensi. Yang pertama, half valence atau valensi primer yang bersifat ionogenik. Kemudian yang kedua adalah eben valence atau valensi sekunder yang bersifat non-ionogenik. Kemudian beliau pun menghasilkan konfigurasi kompleks ialah oktahedral. Kemudian ahli kimia selanjutnya yaitu Friedrich yang mengemukakan yaitu dapat menentukan jumlah ion zat terlarut dalam senyawa. Kemudian Werner berhasil menyelesaikan lebih dari
40 seri kationik secara optik dan kompleks anionik. Pada pertengahan Perang Dunia Kedua, anorganik bangkit, muncul teori ikatan kimia dan kimia koordinasi oleh Wehrmacht. Adapun contohnya, vanadium jadi seng, molybdenium, dan magnesium dalam proses kehidupan. Organologam merupakan logam pusat atom yang dikelilingi oleh atom logam yang lain. Saat ini, ikatan logam-logam menjadi ikatan kimia yang kedua dan senyawa transisi terhadap. Selanjutnya yaitu hidrida, boron, dan silikon. Pada Perang Dunia Pertama, Albert mengidentifikasi bahwa silikon hidrida untuk mengamati senyawa sensitif di udara. Akan tetapi, beliau tidak berhasil. Selanjutnya, senyawa gas jarang. Pada akhir abad 19, Niels Bohr menemukan gas mulia. Karena kurangnya reaktivitas dari gas mulia itu, sehingga istilah elektronik konfigurasi hanya sebagai landasan pada teori kimia. Kemudian ahli kimia yang kedua, yaitu Linus Pauling. Beliau mengemukakan dan memprediksi bahwa xenon kaya akan bahan kimia.